Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus kita berdoa, semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga amal soleh kita dibaguskan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita direzekikan oleh Allah menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua insya Allah berkumpul, bersilaturahmi dan bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kajian di subuh hari ini, Ahad yang keempat, tema yang diamanahkan untuk disampaikan adalah berkenaan dengan pemuda. Dan masa muda adalah masa terbaik dari masa-masa kehidupan yang dijalani oleh manusia. Kenapa masa muda ini disebut sebagai masa keemasan, masa terbaik? Jawabannya terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah mengabarkan kepada kita melalui ayat yang mulia ini bahwa Dia, yaitu Allah, telah menciptakan manusia min dha'fin, dari kelemahan, kemudian menjadikan setelah masa kelemahan itu manusia berada pada masa kekuatan, dan kemudian masa kekuatan itu tidak langgeng, akan berakhir dengan adanya masa kelemahan berikutnya, yaitu masa tua ditandai dengan beruban. Yakhluqu ma yasha, Dia menciptakan atau Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Dia maha berilmu dan Dia maha mampu. Maha mampu atas segala sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan masa muda itu adalah masa berkumpul padanya dua kekuatan. Karena dia diapit oleh dua kelemahan, berarti dia merupakan puncak kekuatan pada manusia. Masa kelemahan yang pertama adalah masa kanak-kanak, dan masa kelemahan yang kedua adalah masa tua. Berarti pemuda ini adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Anak-anak mungkin kuat secara fisik, tetapi secara fikriyah kurang, masih kurang pengalaman. Orang tua kaya akan pengalaman, kuat secara fikiran, tetapi secara fisik sudah terbatasi, sudah lemah.
Nah, masa muda ini berkumpul padanya dua kekuatan. Kekuatan berpikir dan kekuatan secara fisik. Namun kemudian kekuatan fikriya dan kekuatan jasadiyah belumlah sempurna untuk kemudian seseorang meraih hakikat jati diri sebagai pemuda Islami. Karena dua kekuatan ini, fikriyah dan jasadiyah, bisa menggiring, bisa menyesatkan dan bisa merusak masa muda itu jika tidak terwarnai dan jika tidak terbingkai dengan aturan-aturan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Robnya manusia. Rob artinya adalah Allah sebagai maha pencipta dan Allah sebagai maha pemelihara. Itu arti daripada Rob, penggabungan dua nama Allah. Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai Al-Hafiz. Dan ini terdapat di dalam surat Toha di ayat yang ke-50. Ketika kemudian Musa ditanya oleh Fir'aun, "Faman rabbuka ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian berdua wahai Musa? Musa kemudian menjawab, "Rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hadah." Nah, Musa memberitahukan bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala di dalam awal ayat tadi, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Allah telah menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Dan pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan terbaik. Bagaimana Allah memelihara manusia? Allah memelihara kita dengan dua hal. Pertama, kita dipelihara dengan nikmat, dan yang kedua, kita dipelihara dengan syariat. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan satu bentuk pemeliharaan, yaitu Allah memelihara kita dengan nikmat, yaitu nikmat masa muda. Di mana nikmat masa muda ini berkumpul padanya dua kekuatan, kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Tetapi kemudian nikmat berupa kesenangan, nikmat berupa kekuatan, nikmat berupa kemampuan berpikir, ini harus dibarengi dengan nikmat, harus dibarengi dengan pemeliharaan yang kedua, yaitu Allah memelihara manusia selain dengan nikmat juga dipelihara dengan syariat, dipelihara dengan aturan. Sehingga apabila manusia mendapatkan kenikmatan lalu tidak tunduk dengan syariat, maka dia lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka masa muda ini dengan potensinya yang luar biasa akan berakhir sia-sia jika tidak tunduk dengan pemeliharaan Allah yang kedua. Dan pemeliharaan yang kedua itu adalah aturan atau syariat yang mengaturnya. Jadi Allah memelihara kita dengan nikmat dan dengan syariat, dengan aturan. Itulah kesempurnaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya pula kita sebagai orang tua, kita pelihara anak kita dengan memenuhi hajat-hajat biologisnya, tapi juga harus disertai dengan aturan. Jika kita hanya membesarkan anak kita dengan kesenangan, kita berikan handphone tanpa kemudian kita pelihara dia dengan aturan, maka dikhawatirkan dia menyalahgunakan handphone tersebut. Kita berikan dia uang, tapi kita tidak memelihara dia dengan pengaturan bagaimana pengelolaan uang, maka dikhawatirkan uang di tangannya akan disalahgunakan. Maka seorang orang tua yang baik, orang tua yang benar, ketika dia membesarkan anaknya, bukan hanya membesarkan biologisnya, tapi dia juga harus membesarkan anaknya dengan aturan, dengan aturan, sehingga anaknya tumbuh menjadi manusia yang beradab. Akan tetapi kemudian pemeliharaan manusia terhadap manusia adalah terbatas. Maka karena itu pemeliharaan terbaik adalah pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk menyempurnakan kekuatan yang ada pada manusia, maka kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah harus dibalut dengan kekuatan iman. Harus dibalut dengan kekuatan iman. Karena itulah di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pemuda, justru kesempurnaan pemuda itu adalah karena keimanan yang ada padanya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda yang kuat secara fisik, kuat secara fikriyah, namun Allah sempurnakan. Innahum fityatun amanu birabbihim, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan dua kekuatan yang ada pada pemuda itu. Kekuatan fikriyah dan jasadiyahnya disempurnakan dengan kekuatan iman. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lantas bagaimanakah menumbuhkan keimanan pada diri pemuda? Lantas bagaimanakah menguatkan keimanan pada diri pemuda? Lantas bagaimanakah mengembangkan keimanan pada diri pemuda? Sehingga kemudian masa muda ini benar-benar dapat dimaksimalkan potensinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam surat Al-Kahfi masih di ayat yang sama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 itu tentang hal-hal yang harus ada pada diri pemuda demi keimanan bisa mewarnai potensi besarnya. Allah mengatakan di ayat yang ke-13, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim. Kami kisahkan kepada engkau berita tentang mereka dengan kebenaran, bahwa mereka itu adalah para pemuda yang kuat secara fisik dan fikriyah, tetapi mereka amanu birabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan pada para pemuda itu? Allah mengatakan wazidnahum huda. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang Allah selalu menambahkan hidayah padanya. Tambahan hidayah inilah yang menjadikan mereka mendapatkan pemahaman, dan pemahaman inilah yang menjadikan mereka secara signifikan berubah dari hal-hal yang salah menjadi baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabatona ala qulubihim. Kami kokohkan prinsipnya, kami kokohkan pendiriannya, kami kuatkan komitmennya, konsistennya pada Islam, pada kebenaran, sehingga mereka idqamu memiliki sifat syaja'ah, keberanian, berani untuk menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Keimanan yang ada di dalam hati mereka terpanggil dalam bentuk mereka menyuarakan atau mereka mendakwahkan ketauhidan, yang menunjukkan kokohnya iman mereka, kuatnya iman mereka. Sebab mafika yad'u fi fika, apa yang keluar dari lisan menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan nad'u min dunihi ilaha. Mereka dengan tegas para pemuda itu menjelaskan kepada penguasa yang zalim, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami selama-lamanya tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah, Tuhan apapun itu. Laqad qulna idzan syatata, dan mereka menegaskan bahwa apa yang mereka ucapkan demikian pula lah perbuatan mereka. Terjadi keselarasan antara apa yang ada di hati mereka, antara apa yang ada di dalam ucapan mereka,
dan antara apa yang mereka perbuat. Terjadi keselarasan, terjadi kebenaran. Mereka bukan munafik yang kemudian menutupi keimanannya demi kepentingan-kepentingan dunia, atau mereka laksana orang-orang yang menampakkan kebaikan padahal sejatinya di dalam dirinya ada keburukan, atau tidak terjadi keselarasan antara ucapan, perbuatan dan juga apa yang ada di dalam hati. Nah, di sini akan kita uraikan beberapa hal berkenaan dengan bagaimana menyempurnakan dua kekuatan pemuda tadi. Dua kekuatan pemuda, yaitu kekuatan fikriyah dan jasadiyah, yang kemudian dua kekuatan ini harus disempurnakan dengan kekuatan iman. Lantas bagaimanakah untuk menumbuhkan keimanan itu, mengembangkan keimanan itu? Disinilah akan kita uraikan beberapa hal. Yang pertama adalah wazidnahum huda, bahwa untuk menguatkan keimanan, untuk menambah keimanan, di antara wasilah terbesarnya adalah dengan ilmu. Itu wasilah terbesarnya. Sehingga al-ilmu yufidul yakin, ilmu itu menguatkan keimanan, ilmu itu menghilangkan keraguan. Itu ilmu. Dan ilmu ini merupakan wasilah untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, wasilah terbesar. Ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya dengan ilmu kita bisa mengenali Allah dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang sempurna. Jika kita mengenali Allah dengan pengenalan yang benar, dengan pengenalan yang sempurna, maka tumbuhlah di hati rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang menjadi resep terkuat untuk dapat ditundukkan hawa nafsu yang liar pada diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang suka menuntut ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Apabila kita sungguh-sungguh mendatangi majelis ilmu, walau hanya sepekan sekali atau bahkan mungkin sebulan sekali, tapi kita tunjukkan kesungguhan kita terhadapnya, maka Allah akan memberikan hidayah di balik kesungguhan kita mendapatkan ilmu itu. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami bukakan untuknya jalan-jalan hidayah. Apabila Allah memberikan hidayah kepada kita di dalam ilmu, maka hidayah yang utama di dalam ilmu itu adalah al-fahmu, pemahaman terhadap apa yang diajarkan di dalam ilmu tersebut. Dan pemahaman ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ketika Allah menginginkan kebaikan kepada sang hamba. Sebagaimana sabda Nabi, mayuridillahu biki khaira yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan jadikan dia faham agama. Apabila seseorang paham agama, terjadilah perubahan signifikan pada dirinya. Yang tadinya dia tidak sholat menjadi istiqomah sholat. Yang tadinya dia mengabaikan atau melalaikan banyak puasa-puasa sunnah, tapi karena dengan ilmu mulai dia memperhatikan puasa-puasa sunnah. Mulai dia memperhatikan puasa di hari 10 pertama Zulhijjah. Dia perbanyak puasa. Jika tidak 9 hari, 8 hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari. Atau kemudian minimal dia berpuasa di 10 hari pertama Zulhijjah ini, puasa 1 hari, puasa di hari Arafah. Yang tadinya dia mengabaikan qiyamul lail, mulai dia memperhatikan qiyamul lail. Yang tadinya karena kesibukan tidak ada waktu membaca Al-Quran, mulailah dia merutinkan membaca Al-Quran. Ini adalah perubahan-perubahan yang Allah berikan kepadanya secara signifikan. Ketika dia sebagai pedagang, tadinya dia curang dalam takarannya, dalam timbangannya, dalam dagangnya, melakukan perbuatan tadlis, menutupi cacat pada barang. Tapi karena dengan ilmu Allah berikan dia pemahaman, dia akhirnya jujur di dalam dagang.
Dia akhirnya takut menipu konsumennya karena takut Allah mencabut keberkahan dalam rezekinya. Dia meninggalkan berdusta karena di dalam ilmu dia dapati bahwa al-muslim la yakzib, seorang muslim tidak berdusta, tapi sebaliknya munafik berdusta. Maka dia mulai meninggalkan dusta agar tidak tercatat di sisi Allah sebagai munafik. Maka itulah yang kemudian menjadikan seseorang mendapatkan janji Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wasilahnya adalah ilmu berupa pemahaman. Tapi kalau kita kemudian hadir di dalam majelis ilmu dan kita tidak mendapatkan rezeki berupa pemahaman, maka tidak akan ada perubahan signifikan pada diri kita. Tidak ada perubahan signifikan. Maka pemahaman ini hanya akan datang ketika sang hamba bersungguh-sungguh dengan ilmu tersebut, bersabar di dalam majelis ilmu tersebut. Ya, kami pernah sampaikan sebelum-sebelumnya adalah bahwa seseorang harus mulai muhasabah dirinya ketika dia mendapati kenapa di dalam majelis ilmu terasa berat, kenapa di dalam majelis ilmu selalu hadir rasa kantuk yang kuat dan mendalam, seolah-olah tak tertahankan kedua mata bagaikan gunung bergelantungan di kelopaknya. Jika keadaannya demikian dan terus berulang demikian, muhasabah segera. Sebab itu adalah gejala yang Allah hadirkan supaya kita mempertanyakan kenapa demikian. Nah, diantaranya kata Allah di surat Al-Jasiyah ayat 23, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdi min ba'dillah fala tazakkarun. Di antara penyebab terhalangnya ilmu pada seseorang adalah karena masih adanya dan masih kuatnya kecondongan syahwatnya pada perkara yang haram, dan dia masih memperturutkan kecondongan syahwatnya itu. Sehingga apabila seseorang masih memperturutkan hawa nafsunya melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, maka itu menjadi sebab hirmanul ilmi, terhalangnya dia dari ilmu, sehingga pendengarannya akan ditutup, hatinya akan ditutup, dikunci oleh Allah, dan matanya akan ditutup oleh Allah. Faman yahdi min ba'dillah afala tadzakkarun. Siapa yang bisa berhidayah kepadanya? Walaupun dia sudah duduk dalam majelis ilmu, tapi kalau Allah tidak berhidayah, tetap dia tidak bakal faham-faham. Maka tidakkah manusia memikirkan dan mengambil pelajaran darinya? Seperti halnya penyakit fisik, ada kalanya diawali dengan gejala-gejala. Nah, gejala-gejala inilah yang membuat kita ada rasa ingin tahu kenapa kita merasakan tidak nyaman pada bagian tertentu di tubuh kita. Nah, ketidaknyamanan inilah yang membuat kita akhirnya bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada dokter, lalu kita mendapati dari analisa dokter atau dari hasil pemeriksaan medis, kita ternyata mengalami gangguan seperti ini di tubuh kita. Akhirnya segera diatasi. Maka Allah jadikan rasa kantuk, rasa tidak nyaman dalam menuntut ilmu itu adalah gejala untuk kemudian kita segera muhasabah diri. Sebab jika keadaannya terus demikian dan berulang keseringannya dan banyak kalinya, berarti memang kita harus muhasabah. Mungkin ada dosa yang kita masih lakukan dan kita belum bertobat darinya. Sebab itulah yang membuat terhalangnya pemahaman. Maka apabila Allah ingin menguatkan iman kita, Allah akan tambah ilmu, tetapi ilmu yang mengantarkan pemahaman. Makanya Allah mengatakan sini wazidnahum huda. Allah tidak mengatakan wazidnahum ilma, tapi wazidnahum huda. Kami tambahkan untuknya hidayah. Berupa apa? Pemahaman. Tetapi pemahaman tidak mungkin datang kecuali dengan ilmu. Kata Nabi, al-ilmu bitta'allum. Ilmu berupa kefakihan dan pemahaman hanya didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Ya, dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan bahwa untuk menguatkan keimanan adalah dengan warabatna ala qulubihim, yaitu dengan dikokohkannya hatinya, dikuatkannya komitmen dalam kebaikan, komitmen dalam kebenaran. Warabatna ala qulubihim. Nah, seringkali
kita terjatuh pada perkara-perkara yang haram dan terus terulang dalam perkara-perkara yang haram, bukan karena tipu daya setan yang hebat, bukan karena tipu daya setan yang kuat, melainkan komitmen kita meninggalkan yang haram itu yang lemah. Ada yang berkata, kenapa ya saya susah sekali meninggalkan menonton film-film porno. Ada yang curhat, Ustadz kenapa ya kok saya berat banget meninggalkan menonton film-film porno. Ya, apakah setan pada diri saya terlalu kuat? Maka kemudian kami katakan kepadanya tidak. Bahkan setan yang mendekatimu dan mengganggumu sangat lemah. Kok bisa? Iya, karena Allah yang mengabarkan di dalam surat An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitan kana do'ifa, kata Allah. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan itu lemah. Lalu apa yang membuat, kenapa terasa berat menjalankan kebaikan? Kenapa terasa berat meninggalkan yang haram? Jawabannya adalah karena komitmen Anda untuk melaksanakan kebaikan masih lemah, dan komitmen Anda meninggalkan yang haram itu masih lemah. Makanya kenapa kemudian Adam alaihissalam ketika dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian Adam tetap mendekati pohon itu dan memakan buahnya, Allah tidak menjadikan sebabnya adalah karena tipu daya setan yang kuat, tidak. Tapi Allah katakan di dalam surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma, kata Allah. Kami sudah mengingatkan Adam jauh-jauh sebelumnya agar supaya dia tidak mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati, apalagi sampai memakan buahnya. Tetapi Adam melalaikan dan melupakan apa yang dilarang itu. Lalu lihat di ujung ayat Allah mengatakan walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam ada azam yang kuat, ada komitmen yang kuat untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keimanan ini akan kuat kalau kita memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat, istiqomah dan konsisten dalam prinsip-prinsip yang Islami. Harus kuat komitmen kita, prinsip kita. Nah, karena al-ilmu yufidul yakin, ilmu itu mengantarkan keyakinan. Iman itu tidak disertai dengan keraguan. Maka orang yang beriman itu punya prinsip yang jelas, prinsip yang tegas, dan prinsipnya adalah Islam. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bahwa orang yang punya prinsip itu, prinsip yang kuat terhadap Islam, meskipun nanti dia mendengarkan banyak perkataan-perkataan, dia hanya memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik. Apa itu perkataan yang terbaik? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Perkataan yang terbaik itu adalah Al-Quran. Maka meskipun banyak perkataan-perkataan yang dia dengarkan, dia hanya akan memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran. Maka sesiapa yang memilih menjalani hidup berdasarkan Al-Quran, ulaika hadahumullah, mereka lah yang Allah berikan hidayah pada dirinya. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah yang hatinya terbuka. Mereka lah yang hatinya terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sedangkan kalau hati tertutup, tidak akan mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Disebutkan dasarnya di surat Muhammad ayat 24. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi, memikirkan dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, ataukah hatinya tertutup? Jadi kalau hati tertutup, nggak bakal bisa merasakan kenikmatan di dalam Al-Quran, nggak akan bisa memikirkan, memahami, apalagi mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu kalau hati dalam keadaan tertutup. Nah, bagaimana kemudian mengetahui hati kita tertutup atau tidak? Hati ini adalah salah satu indera yang juga Allah berikan kepada kita, di mana indera-indera di tubuh kita ini bisa ketahuan dalam keadaan sehat ataukah dalam keadaan sakit dengan
mendeteksi fungsinya. Apakah fungsinya masih berjalan normal ataukah tidak? Kalau fungsinya sudah dirasakan tidak normal, berarti ada masalah pada indera tersebut. Mata kita fungsinya untuk melihat. Jika kemudian penglihatan kita sudah mulai buram, kabur, berarti ada masalah pada mata kita. Mata kita sedang tidak sehat. Indera pendengaran, kita tahu dia sehat atau sakit atau bermasalah dengan fungsinya. Kalau kemudian pendengaran kita masih normal, sehat. Tapi orang berbicara kok kita jadi nggak dengar. Nah, kita kemudian mesti mendekatkan telinga kita, berarti ada masalah pada telinga kita. Kemudian kedua tangan kita ya dengan memegang. Jika kemudian kita memegang sesuatu terasa gemetaran, nggak kuat, nggak ada energi, berarti ada masalah pada tangan kita. Nah, jadi indra-indra itu ketahuan sehat atau tidak dengan memperhatikan fungsinya. Apakah fungsinya berjalan normal atau tidak. Nah, demikian pula kita mendeteksi hati kita sehat atau tidak adalah dengan merasakan kenikmatan ataukah ketidaknikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Jika kita tidak merasakan kenikmatan, ketenangan dalam ibadah, dalam ketaatan, itu tanda hati kita sedang sakit. Bahkan sedang akut-akutnya. Tapi kalau kita merasakan ketenangan, kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan, itu tanda alhamdulillah hati masih dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu surat Ar-Ra'd 28. Allah bilang, orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenang karena dekat kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan dekat kepada Allah hati menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan membaca ayat-ayat Allah hati menjadi tenang. Nah, majelis ilmu adalah majelis yang mengantarkan seorang hamba mengenal Allah supaya semakin dekat dengan Allah. Jika kita merasakan tidak nikmat di dalam majelis ilmu, berarti ada masalah pada hati kita. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa tidaklah seseorang berkumpul di rumah Allah untuk mendengarkan ilmu atau mempelajari ilmu illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti akan menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Tapi kalau kemudian dia tidak merasakan ketenangan, nah berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya. Boleh jadi hatinya sedang tertutup, sehingga ketenangan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Nah, apa yang membuat hati ini keras? Apa yang membuat hati ini tertutup? Ya dosa dan maksiat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya ini tidak akan dimasukkan ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita harus komitmen, kita harus memiliki prinsip yang jelas. Dan prinsip yang jelas, komitmen yang kuat itu adalah dengan mengikuti ajaran Islam. Orang yang punya prinsip itu artinya merasa tenang dengan prinsip itu. Maka kita harus merasa tenang dengan prinsip Islam. Di antaranya adalah memperhatikan sholat 5 waktu, itu prinsip. Di bumi manapun kaki kita berpijak, jaga sholat. Ya, jaga sholat. Di bumi manapun kaki kita berpijak. Maka sesiapa yang kemudian memperhatikan sholat dan menjadikan itu sebagai prinsipnya, karena Allah bilang begini di dalam surat An-Nisa 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat 5 waktu itu waktunya sudah ditetapkan dan menjadi prinsip kewajiban bagi seorang mukmin. Maka apabila kita memperhatikan sholat 5 waktu, kita pasti tenang. Kenapa? Karena Allah menjaminkan pertolongan ketika kita menjaga sholat di bumi manapun kaki kita berpijak. Kita akan tenang. Dasarnya coba dilihat di surat Al-Hajj, di ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Di surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Nah, Allah mengatakan di ayat yang ke-40, di bagian akhir ayat, Allah bilang, wala yansurannallahu man yansuru. Allah sungguh pasti menolong siapapun yang menolongnya. Artinya siapa yang membantu agama Allah, Allah pasti akan membantunya dan menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Artinya pertolongan Allah tak terkalahkan. Dan juga menegaskan bahwa Allah tidak membutuhkan
pertolongan manusia secara zat, sebab Allah Maha Kuat dan tidak butuh pertolongan makhluknya. Tetapi Allah memuliakan siapa saja yang mau menolong agama Allah dengan Allah menyebutnya dia telah menolong Allah. Siapa saja yang mau menegakkan syiar Allah, menolong agama Allah, Allah menamakan dia telah menolong Allah. Ini adalah pemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tapi pertanyaannya, siapakah yang terkategori sebagai menolong agama Allah? Allah bilang di ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Yaitu mereka-mereka yang di bumi manapun kaki mereka berpijak, mereka pasti akan menegakkan sholat 5 waktu. Di bumi mana saja kakinya berpijak. Apakah di pesawat dia akan sholat, apakah kemudian di atas kapal laut dia akan tetap sholat, ya. Di daratan dia melakukan perjalanan safar, dia tetap memperhatikan sholat. Maka itulah orang-orang yang Allah muliakan dengan sebutan menolong agama Allah, maka Allah pasti menolongnya. Allah pasti menolongnya. Nah, inilah orang yang punya komitmen, prinsip yang jelas. Jangan kemudian dengan alasan safar, lelah, capek, sholat ditinggalkan. Karena alasan mencari nafkah, sholat dilalaikan. Karena alasan sibuk, banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kemarin. Banyak sekali tidak punya komitmen dengan Islam. Padahal ajaran Islam ini komitmen kita, bahwa kita boleh melakukan perkara-perkara dunia, tetapi kita tidak boleh sampai mengorbankan prinsip yang mendasar dalam Islam ini. Bahkan kita harus korbankan segala sesuatu demi Islam. Namun kemudian jangan kita lupakan perkara dunia kita. Ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Baik, selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idqamu, harus memiliki sajaah, harus berani menyuarakan kebenaran. Seringkali kita sebagai bawahan takut menyuarakan kebenaran kepada bos kita, kepada atasan kita. Ya. Seringkali kita sebagai anak takut menyuarakan kebenaran kepada orang tua kita. Seringkali kita sebagai mahasiswa takut menyuarakan kebenaran kepada dosen kita. Harus berani. Akhirnya kita menjadi takut menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Ya. Karena ada seseorang yang terus menafkahi hidup kita, kita jadi takut menyampaikan nasihat kepadanya. Maka harus ditegaskan bahwa penolong kita, pelindung kita, penjaga kita, pemelihara kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kita takut kehilangan ridho manusia. Kenapa? Ridho manusia goyatun la tudrak. Mengejar ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil dicapai. Maka jangan sampai kita menyibukkan diri mengejar ridho manusia, padahal itu kita akan tersiksa untuk mengejarnya, sebab itu mustahil dicapai. Yang pasti bisa dicapai adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kejarlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah untuk mendapatkan ridho Allah, meskipun kemudian kita harus buruk di mata manusia. Meskipun kemudian kita akhirnya tidak disukai oleh atasan kita karena terlalu jujur kita. Sebagai staf kita jujur. Ada salah seorang jamaah yang kemudian dia dikeluarkan dari perusahaan karena terlalu jujur. Ya, terlalu jujur. Teman-temannya sepakat untuk melakukan sedikit manipulasi data, dia nggak mau. Akhirnya apa? Disingkirkan sampai pada akhirnya dia dipecat. Ya, kenapa? Karena terlalu jujur. Apakah saya salah Pak Ustadz? Tidak, Bapak benar dan harus pertahankan itu. Jangan sampai dengan alasan bahwa ya dalam satu perusahaan ini semua bersepakat tidak jujur, akhirnya kemudian kita korbankan prinsip kejujuran. Padahal kejujuran inilah yang lebih mahal daripada gaji yang kita mau kejar. Prinsip itu penting, harus berani. Ya, banyak para karyawan muslim atau muslimah yang kerja di perusahaan-perusahaan milik orang kafir, yang pada akhirnya kemudian karena mereka tidak berani menyuarakan kebenaran, mereka harus mengikuti hari raya bos mereka, pimpinan mereka, direktur mereka di perusahaan itu. Ya, karena bosnya mengundangnya, mengajaknya, bahkan disuruh dengan memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan ciri khas agama kafir tersebut. Tapi karena dia tidak punya prinsip dan tidak berani menyuarakan kebenaran, ikut saja. Takut dipecat, takut dikurangi gajinya, dan seterusnya. Nah, maka kita harus kembalikan lagi bahwa prinsip Islam, tunduk dan taat kepada Allah, itu adalah seutama-utama nikmat dari segala kesenangan dunia. Kemudian adalah bahwa
orang-orang yang sempurna keimanannya itu adalah mereka yang menyuarakan kebenaran. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Lan nadwa min duni ilaha. Mereka adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menyuarakan kebenaran, yang berarti adalah akidah mereka kokoh dan kuat. Karena akidah mereka kuat dan kokoh, maka mereka bagaikan pohon yang tidak tumbang dikarenakan akarnya menghujam dengan kuat ke bumi. Datang badai dari berbagai arah menerpa dan menimpanya, dia tetap kokoh dan tidak tumbang. Nah, itulah gambaran orang yang kuat keimanannya, sehingga keimanan yang kuat melahirkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan hatinya. Pepatah Arab mengatakan mafika yad'u fifika. Apa yang keluar dari lisanmu itu menggambarkan apa yang ada di dalam hatimu. Seseorang yang suka berbicara tentang perempuan yang di hatinya memang banyak perempuan, ya. Seseorang yang kemudian bicaranya adalah dakwah, kebenaran, ilmu, ya memang di hatinya seperti itu. Kalau bicara bisnis terus, ya di hatinya itu hanyalah bisnis saja, ya, dan seterusnya. Mafika yad'u fifika. Apa yang terpanggil keluar dari lisanmu menggambarkan apa yang ada di dalam hatimu. Seperti halnya teko, kita bisa mengetahui isi dari teko apabila keluar sesuatu dari mulut teko. Yang keluar teh bisa ditebak, pasti isinya adalah teh. Yang keluar susu berarti isi teko adalah susu. Karena yang keluar dari mulut teko adalah susu, adalah teh. Maka itulah isi dari teko tersebut. Baik. Yang terakhir adalah laqad qulna idzan syatata, keselarasan antara ucapan, perbuatan dan apa yang terbesit di hati mereka. Bahwa pemuda yang benar itu bukan pemuda yang mereka itu merasa hebat karena mereka mengandalkan makhluk. Makanya di dalam pepatah Arab itu ada yang mengatakan begini. Ya, ada yang mengatakan bahwa laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala ha anaza. Jadi bukanlah pemuda yang hebat itu yang kemudian bersembunyi di balik kebesaran orang tuanya, ya. Tetapi pemuda itu yang berani menunjukkan izzahnya dan komitmennya. Inilah saya, pemuda yang kelihatan dalam bentuk ucapannya, perbuatannya. Ada banyak orang mengaku pemuda hanya karena kemudian kebesaran bapaknya, kebesaran atau kedudukan orang tuanya, maka dia kemudian merasa hebat dengan itu, padahal dia sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi pemuda adalah ha anaza, inilah saya, yang kelihatan dalam bentuk ucapan, perbuatan. Perkataan yang lain atau pepatah yang lain mengatakan bahwa lisanul fata nisfun wa nisfun fuadu walam yabqa illa suratil lahmi wad dami. Lisannya pemuda itu adalah setengah kepribadiannya, dan setengahnya lagi adalah hatinya. Apabila dia tidak terlihat kebenaran di dalam lisannya dan kebenaran di dalam ketulusannya, maka tidak tersisa pada dirinya kecuali hanya tulang dan darah saja, hanya daging dan darah saja pada diri. Artinya kelihatan fisiknya pemuda, tapi sebenarnya dia bukanlah pemuda yang hakikat. Artinya yang kita katakan tadi, dia hanyalah pemuda secara fisik, secara lahiriah, yaitu secara fikriah dan secara fisik, tapi sayangnya dia tidak dibalut dengan keimanan kepada Allah. Banyak akhirnya orang kehilangan jati dirinya sebagai pemuda. Secara fisik usianya pemuda, tetapi hakikat pemuda jauh pada dirinya. Mereka rusak masa muda mereka. Dengan apa? Dengan begadang. Mereka rusak masa muda mereka dengan narkoba. Mereka rusak masa muda mereka dengan khamar. Mereka rusak masa muda mereka dengan menonton film-film porno, berzina. Mereka merusak masa muda mereka dengan melakukan penipuan, pencurian, begal, dan berbagai kejahatan lainnya. Secara fisik dia pemuda, tetapi hakikatnya dia jauh dari nilai-nilai kepemudaan, apalagi nilai pemuda yang islami. Maka disinilah kemudian kita harus merubah citra buruk pemuda itu. Kalau kita ketik di Google pencarian, kita ketik pemuda,
akan muncul banyak gambar-gambar yang tidak menunjukkan ciri pemuda yang benar dalam perspektif Qur'ani dan Islami. Muncul gambar-gambar mereka berjoget, gambar-gambar mereka hadir di konser, gambar-gambar narkoba, gambar-gambar, banyak sekali muncul gambar-gambar pemuda. Tetapi semuanya adalah gambar-gambar yang tidak menunjukkan jati diri sebagai pemuda. Ya. Itu harus, citra buruk itu harus hilang. Harusnya ketika kita ketik kata pemuda, di Google pencarian muncul pemuda, gambar-gambar pemuda yang berprestasi, yang hafal Quran, pemuda yang menciptakan sebuah karya. Harusnya gambar-gambar ini yang muncul. Gambar kekompakan, kebersamaan, bukan tawuran, bukan perkelahian. Pemuda yang memegang Al-Quran, pemuda yang aktif dalam pengajian. Harusnya gambar-gambar ini yang muncul, yang mencirikan gambaran pemuda. Tapi sekarang ini gambaran pemuda masih dikotori dengan syahwat-syahwat untuk kepentingan perut dan di bawah perut semata. Makanya adalah PR dan tugas kita semua. Sebab dalam Islam masa muda itu karena berpadunya kekuatan fikriyah, jasadiyah dan iman, itu berarti bahwa dalam Islam pemuda tidak ditinjau dari faktor umur atau faktor usia. Beda ketika kemudian kita lihat pemuda di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Pemuda itu ternyata ukurannya adalah faktor umur, faktor usia. Dari usia 20-an sampai kemudian usia 60, ya itu masih terkategori pemuda. Ya, masih terkategori pemuda. Ya. Kemudian 18, dari 20 ke bawah sampai 15 terkategori remaja, yang belum dianggap pemuda. 15 ke bawah masih kanak-kanak. Akhirnya kemudian hari ini ada kasus anak SD sudah balik tapi kemudian dia berzina dengan mahasiswi. Anak SD, bayangkan anak SD berzina dengan mahasiswi, hamil mahasiswinya. Nah, ini kejadian nyata dan terjadi. Seorang anak SD menghamili mahasiswi. Nah, ketika ditanya mahasiswi ini kesehatan, mahasiswi ini anak kesehatan perempuan. Nah, ternyata dia belajar di kelas tentang bagaimana tips supaya tidak hamil ketika melakukan hubungan. Sebenarnya materi ini untuk materi kekeluargaan, tetapi kemudian dia coba praktekkan ya dengan anak SD yang sudah balik, ternyata hamil gitu ya. Ternyata hamil, dan itu menjadi aib. Aib bagi kampusnya dan aib bagi keluarganya. Tapi karena kemudian dilihat masih anak-anak, dibiarkan. Karena dianggap pelakunya anak-anak. Padahal di dalam Islam, ketika dia sudah balik, dia mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Tapi itulah anehnya hukum di negeri kita. Karena dilihat usianya masih usia anak-anak, maka seolah-olah kemaksiatannya diwajari, pelanggarannya ditolerir karena dianggap masih kanak-kanak. Ya. Nah, dalam Islam ketika dia sudah balik sudah harus dikenakan sanksi karena dia sudah terkategori mukallaf, terbebani kewajiban syariat. Makanya dalam Islam ketika dia sudah balik, berkumpul padanya kekuatan, nah itu pemuda. Itu pemuda. Sehingga insya Allah kalau kita usia 70 tahun, 80 tahun seperti beliau, Masya Allah masih kuat ke masjid, itu pemuda. Ya, insya Allah. Tapi ada yang usianya muda, tapi dia sebenarnya tidak terkategori pemuda dalam perspektif Islam. Tidak sholat di masjid, tidak aktif dalam pengajian, jauh dari kriteria pemuda yang benar dalam perspektif Islam. Ya. Nah, jadi apabila berkumpul padanya kekuatan secara berfikir, kekuatan secara fisik dan kekuatan iman, nah itulah pemuda dalam perspektif Quran. Ya, insya Allah beliau masih pemuda, ya, pemuda dewasa. Ya. Baik, ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami dan bagi kaum muslimin. Selanjutnya sebelum kami tutup, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, falyatafaddal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya kampus berbuat keputusan apapun di negara ini bersama keputusan politik apapun bidangnya. Sementara sisi yang bagi saya ini kan seolah-olah tidak mau dari anak itu kan tidak anak politik itu kalau politik itu abu-abu akhirnya hampir semua juga mungkin anak-anak itu ya, jadi bagaimana menjadi PNS yang baik, menjadi pebisnis yang baik, jadi menjauh mereka dari padahal itu bahaya Ustaz menurut saya. Karena kalau parlemen ini sudah dikuasai oleh mereka kayak muslim itu bahaya Pak. Nah sebenarnya kita sendiri menjauh tidak mau mengajar anak kita tentang perjuangan politik. Ini dan ini celah inilah diambil oleh umat-umat yang non-muslim sekarang. Bagaimana bisa PSI itu berdiri? PSI itu kan ya maksud saya ini gimana ya jangan sampai nanti melahirkan iya Pak, jangan nanti melahirkan kita generasi yang politiknya cawe-cawe gitu sekarang. Kayak untuk kita sekarang gitu. Di mana sekarang ini melahirkan memang politik sebetulnya sudah ada politik besar. Ini mungkin harus saya nggak tahu bagaimana apakah ini harus masuk dalam kurikulumnya atau di luar. Saya pikir pendidikan politik itu harus minimal mau diajarkan pada remaja. Karena ini bahaya kan kedepannya. Jadi selain itu dipandang oleh bagaimana mereka menguasai parlemen, bagaimana mereka menguasai kabinet. Lihat saja keputusan sekarang itu hampir semua dikendalikan oleh oligarki dan non-muslim dan orang-orang politisi Islam ini ya di suku menjilat kan. Jadi kita bagaimana mereka itu ya maksudnya kira-kira Ustaz metodenya gimana ini supaya ini teman-teman remaja apa dari sekarang melek politik ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam surat Maryam di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 itu menceritakan tentang Yahya alaihissalam, di mana Yahya alaihissalam Allah sebutkan umurnya sobiyah, yaitu di dalam tafsir masih belum sampai 7 tahun. Belum sampai 7 tahun. Sobiyah. Tetapi usianya yang masih sangat belia, dia sudah mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Ini Yahya. Kemudian dia sudah mengerti tentang konsep berbakti kepada orang tua, konsep hidup memberi manfaat kepada manusia. Dia sudah paham tentang tidak boleh berlaku sombong, tidak boleh berlaku maksiat, tidak boleh kasar. Sehingga Yahya Allah katakan salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu hayya. Sehingga hidupnya mendapatkan keberkahan sejak lahirnya, kemudian hidupnya sampai matinya. Itu Yahya. Nah, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa kisah-kisah Nabi diangkat di dalam Al-Quran sebagai qudwah, sebagai teladan. Artinya adalah ketika Yahya alaihissalam dalam usia 7 tahun, dia sudah mengerti tentang konsep bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, bagaimana kita mengerti masalah hukum-hukum. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang sejak belia sudah mengerti tentang syariat, sudah mengerti, bahkan meskipun kemudian mereka belum mukallaf tapi sudah paham tentang hukum-hukum syariat. Nah, tentu di sini membutuhkan kurikulum atau pendidikan. Hanya saja kemudian kalau kita mengharapkan kurikulum ini ada di sekolah-sekolah negeri saat ini, maka kecil harapan. Sebab pelajaran agama saja ya hanya dipelajari kalau kemudian SD yaitu hanya 1 pekan sekali dipelajari. Betul, dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 kita pelajari, tapi hanya
1 kali dalam sepekan kita pelajari, itu pun dengan materi-materi yang semuanya sifatnya umum berulang-ulang. Tidak diangkat tentang masalah siasa politik, tidak dibahas tentang persoalan jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi yang diajarkan sholat, kemudian akhlak, seolah-olah Islam itu hanya sebatas itu saja. Ya, sehingga kemudian ahli ibadah disebut ahli ibadah hanya fokus di masjid saja. Ya. Padahal kemudian yang parah lagi kalau kita di kuliah belajar agama cuma sekali sepanjang umur kita kuliah. Ya, itu pun di semester awal-awal saja kita belajar agama 2 SKS. Setelah itu di semester berikutnya kita nggak akan ketemu lagi mata pelajaran agama. Ya, hal yang menonjol di WIKA itu menjadi heboh sejagat universitas karena WIKA ini pelajaran agamanya 8 SKS. Umumnya di universitas lain itu 2 SKS ya, kecuali di universitas yang mungkin pengajarnya Islami secara khusus, sekolah tinggi Islam dan seterusnya. Tapi WIKA, Universitas Ibnu Khaldun, nah itu 8 SKS pelajaran Islaminya. Untuk umum ya, semua fakultas 8 SKS. Nah, beda dengan Fakultas Agama Islam ya tentu lebih mendalam lagi. Jadi Fakultas Teknik wajib belajar Islam 8 SKS. Fakultas Teknik wajib belajar Islam 8 SKS. Ya, 8 SKS mereka akan dapatkan mata pelajaran Islam. Nah, itu pun sebenarnya masih sangat sedikit, tapi sudah dianggap terlalu banyak. Untuk skala universitas dianggap terlalu banyak diajarkan mata pelajaran Islam. Padahal sudah sangat sedikit sekali, tapi sudah dianggap banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa ada upaya menjauhkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ya, seolah-olah kalau kita belajar teknik nggak ada hubungannya dengan Islam. Kalau kita belajar ekonomi nggak ada hubungannya dengan Islam. Padahal semua ilmu-ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bisa digunakan untuk wasilah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian kita ingin mengandalkan kurikulum di pendidikan saat ini yang formal itu sangat sulit dan kecil untuk kemudian kita dapatkan dan kita mendapatkan pendidikan itu. Makanya kita harus ciptakan kurikulum di luar dari pendidikan formal. Jadikanlah masjid ini sebagai tempat pendidikan. Tapi memang harus diciptakan kondisi belajar. Ya, dibuat kondisi belajar yang sudah mulai sekarang nih di Masjid Al-Amanah. Itu pemuda kemudian dibuat sistem kayak pendidikan. Didata pemuda-pemuda, di absen setiap hari. Ya, kemudian ikut pengajian, mereka diwajibkan mencatat. Dibuat walaupun kondisinya tidak formal, tetapi kemudian diciptakan kondisi yang mereka itu terwarnai, mereka itu terkondisikan untuk mau belajar. Diberikan hadiah bagi yang kemudian setiap bulan sholat 5 waktunya aktif di masjid, yang kemudian khataman Quran berapa kali, itu kemudian dapat hadiah. Nah, itu di Masjid Al-Amanah sudah berjalan. Ya, kenapa? Karena ya kita harus mulai sadar bahwa generasi kita ini sudah mulai akan digantikan oleh anak-anak muda kita. Hitung jari kita nih berapa orang pemuda yang aktif di masjid. Ya, kalau kemudian orang tua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nah masjid ini bisa ditinggalkan, dilupakan, dilalaikan oleh anak-anak muda karena mereka tidak digerakkan. Dan saya yakin sekali sangat banyak pemuda di komplek ini gitu ya. Cuma entah mereka bersembunyi di mana subuh hari ini. Ya. Nah, ini adalah PR besar kita. PR besar harus kita ciptakan kurikulum. Nah, kita harus kondusifkan. Ya, kita harus ciptakan kondisi kesadaran untuk belajar. Jadi pepatah mengatakan jangan tunggu pemuda-pemuda itu sadar, tapi ciptakanlah kondisi untuk pemuda itu sadar. Ciptakan kondisi, yang menciptakan kondisi ini namanya pendidikan. Ya, pendidikan. Maka kita buat pendidikan. Salah satunya sebenarnya dengan ini. Ya, tinggal nanti formatnya bisa lebih dibuat lagi ya, dibuat lebih nuansa kayak belajar gitu. Kalau ini kan terkesan materinya umum saja, tematik saja, tidak terurut secara sistematik gitu. Nah, tapi kalau kemudian sudah mulai kita kondusifkan, kita mulai terurut nih, kita mulai bahas masalah apa nih karena fikih itu kan ada banyak ya. Mulai dari tahara, ibadah, kemudian munakahat, kemudian masalah mawaris, masalah hudud, sampai dengan masalah siasa. Apa itu siasa politik? Itu bagian daripada ilmu fikih dan fikih membicarakan tentangnya. Cuman bagaimana kita mau bahas masalah akidah saja kita nggak beres-beres, masalah tohar saja kita nggak lulus-lulus. Gimana kita mau bicara masalah munakahat? Akhirnya banyak orang menikah tidak terbimbing dengan pemahaman munakahat yang Islami. Banyak hal yang tidak mengerti tentang masalah mawaris karena kita belum ajarkan.
harus mulai diprogramkan juga. Nah, ini tentu kita buat kurikulum ya. Saya mengajar mawaris di Komplek BNR, tapi pesertanya ibu-ibu semua. Mereka semangat minta, saya katakan berat Bu, ini kalau tidak dikondusifkan dalam bentuk belajar kayak majelis taklim begini harus dijelaskan mawaris, susah karena hitung-hitungan. Bawa laptop pada nggak ngerti. Akhirnya apa? Kita jelaskan mawaris teori, nggak bisa kita ajarkan praktek. Begitu saya tunjukkan prakteknya, hitung-hitungannya, kasus-kasusnya, pada bengong semua. Berat Ustadz, berat ya, memang berat. Harusnya kalau memang usia kita seperti ini harus dikondusifkan belajarnya. Dalam arti serius kita belajar mawaris sampai tuntas. Katakanlah sekian pertemuan, ciptakan kondisi betul-betul kondisinya kita di kelas belajar. Ya mesin nggak apa-apa, tapi kondusifkan masing-masing, ada meja di depannya, ada kalkulator atau laptop. Nanti kita ajarkan hitung-hitungan. Ya setelah kita belajar teori harus ada praktek. Kita tunjukkan kasus-kasusnya. Nah, kita pecahkan kasus-kasusnya berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ini ada kasus seperti ini, gimana cara memecahkannya, bagaimana pembagian warisannya. Nah, akhirnya belum selesai di sana karena dirasa berat. Harusnya memang anak-anak muda yang harus belajar seperti itu. Nah, ini kita ciptakan kondisinya. Nanti ketika kemudian ada warga kita yang meninggal dunia, pada banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengurus jenazahnya. Ya. Nggak ada yang tahu, bahkan takut mengurus jenazahnya. Nanti saya didatangi dalam mimpi Ustadz. Nah ini rusak akidahnya kalau gitu, masih bermasalah akidahnya, belum lolos akidahnya. Ya, takut didatangi dalam waktu mimpi. Akhirnya banyak pemuda-pemuda kita kalau lewat di kuburan itu lari. Ya. Lari. Padahal bimbingan Islam adalah ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini lari. Bukan mengucapkan salam. Kenapa enggak mengucapkan salam? Takut ada yang jawab katanya. Takut ada yang jawab. Lari, ya. Baik. Nah, itu PR kita memang ya, kalau kita tidak mendapatkan kurikulum itu di pendidikan formal, ciptakan. Dan ini harus memang. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan sendirinya saja yang kemudian berhasil merebut dan meraih Al-Quds, tapi dia sebenarnya adalah generasi. Ya, generasi Al-Ayyubi yang kebetulan yang pemimpinnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi mereka itu satu generasi yang memang diciptakan dari dulu. Sejak anak-anak memang dia dididik, dibesarkan. Generasi Al-Ayyubi yang kemudian nanti pemimpinnya ditunjuk adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi mereka ini generasi yang memang dibuat pendidikan di masjid. Pendidikan di masjid. Jadi masjid itu tempat madrasah juga di satu sisi. Ya, madrasah untuk kemudian lahir generasi-generasi Al-Ayyubi tadi, ya, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Setelah ini kita sholat sunat isyraq dulu, baru boleh makan dan minum. Naktafi bihadzal qadar, nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru akad, kecuali yang Sabtu, ya Sabtu hanya Ustadz bisa saja, ya. Sementara hanya di akad.